Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sida-sida dari Ethiopia. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ke-28. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami merasakan syukur yang luar biasa tatkala setiap orang mendapatkan kabar baik yang disampaikan oleh para hamba dan rasul serta nabinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Apa yang dimaksud dengan sida-sida? Sida-sida adalah pejabat tinggi. Lalu kenapa dari Ethiopia? Kita tahu dengan jelas kerajaan Romawi menjajah sedemikian banyak tempat di berbagai tempat termasuk kepada Ethiopia. Dan kita bertemu dengan yang namanya sida-sida dari Ethiopia, tidak disebutkan siapa namanya. Kemudian ada disebut juga Ratu Kandake. Kandake bukanlah nama, tapi sebutan untuk perempuan-perempuan Romawi dari kerajaan yang punya kedudukan yang khusus sehingga disebut sebagai Ratu Kandake. Pada titik ini kita mendapatkan informasi bagaimana sebuah perjalanan tatkala orang itu mau mengenal Tuhan, termasuk sida-sida dari Ethiopia. Kita tahu dengan jelas bangsa Roma bukanlah bangsa yang mau percaya kepada Tuhan. Bangsa Roma adalah bangsa yang justru menghukum Tuhan Yesus, mengejar-ngejar para murid dan membunuh banyak orang dengan dorongan daripada para petinggi orang-orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi yang memang membenci Tuhan Yesus. Pada titik ini kita melihat bahwa ada orang yang memang bukan terlahir dari keluarga yang percaya, tetapi Tuhan memberikan mujizat-mujizat, mempertemukan seseorang tatkala membaca firman Tuhan pada saat sekarang yang sudah lengkap. Sehingga kalau kita boleh berkata, kita perlu mendukung pekerjaan-pekerjaan dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam menyebarkan firman Tuhan ke berbagai macam belahan dunia dengan bahasa yang dimengerti, diterjemahkan kepada ribuan bahasa di seluruh muka bumi, agar orang bisa mengenal siapa itu Kristus tatkala membaca Alkitab. Dalam hal ini, sida-sida dari Ethiopia membaca kitab Yesaya. Apa yang dibacanya? Yang dibacanya yaitu ayat yang berkata, seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian, seperti anak domba kelu yang digunting bulunya. Dia membaca, ingin memahami, dan kemudian Tuhan mengirimkan melalui suara malaikatnya kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan dari Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Tentunya kita melihat bahwa sida-sida dari Ethiopia ini ingin memperdalam, sudah tertarik dan mungkin dia ingin percaya tapi tidak punya penjelasan apa yang aku harus beribadah kepada Tuhannya yang disampaikan oleh para rasul-rasul pada waktu itu. Lalu kemudian Filipus dikirim oleh Allah melalui suara malaikat untuk menemui yang namanya sida-sida dari Ethiopia. Lalu menjelaskan apa yang dimaksud dengan seperti seorang domba dibawa ke pembantaian, anak domba kelu yang digunting bulunya. Menjelaskan apa yang dimaksud dalam kitab Nabi Yesaya dan menjelaskan bahwa sesungguhnya juru selamat Kristus Yesuslah yang dikatakan dibawa ke pembantaian, yang dibawa kepada kayu salib untuk disalibkan, seperti anak domba kelu yang digunting bulunya, ditelanjangi. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana Yesus dilucuti, diberi mahkota duri, dikoyakan jubahnya. Itu gambaran tentang anak domba yang disebut dalam kitab Yesaya, yang disembelih untuk menjadi sebuah keselamatan dan kasih Allah yang dicurahkan kepada seluruh muka bumi, dulu, sekarang, dan akan datang, termasuk kepada sida-sida dari Ethiopia. Dalam percakapan
percakapan seperti demikian. Sida-sida Ethiopia ini akhirnya berkata menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa yang dikatakannya? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu yang dikatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Aku percaya Yesus Kristus apa yang disebutkan dalam kitab Nabi Yesaya. Pada saat itulah kemudian sida-sida dari Ethiopia membuka diri untuk dibaptis oleh Filipus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah terjadi sebuah keselamatan yang sangat luar biasa. Pada titik ini, sahabat seperjalanan, tugas di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, Injil keselamatan kepada setiap orang. Seringkali kita diberikan gerakan oleh Tuhan untuk mendekati seseorang. Sama seperti Filipus digerakkan oleh Tuhan dengan suara malaikat. Mendengar suara Tuhan, pergilah, temuilah dia. Sampaikanlah kabar keselamatan itu kepada mereka. Sampaikanlah siapa sesungguhnya yang disebut dengan anak domba kelu yang digunting bulunya. Siapa sesungguhnya yang disebut dengan domba yang dibawa ke pembantaian. Itulah Kristus yang menyerahkan dirinya berkorban untuk menyelamatkan kita setiap kita masing-masing. Kasih Kristus seperti sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk orang yang dikasihinya. Sebuah berita tentang kasih yang sifatnya tidak hanya terucap lewat mulut, tapi dibuat dalam sebuah tindakan yang maha sempurna. Kristus lahir, mati di salib, lalu bangkit untuk membangkitkan setiap kita masing-masing dan menyelesaikan semua dosa-dosa yang ada pada diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, pada titik ini tugas penginjilan menyampaikan kabar baik adalah sebuah amanat agung yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Pada titik ini kita sebagai orang percaya tidak cukup hanya berjuang untuk memikirkan diri sendiri, kebutuhan finansial, kebutuhan kesehatan, kebutuhan tentang masa depan, jaminan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ada tugas mulia yang kita perlu sampaikan, bahwa kita tidak hanya menyelamatkan kita dari kelaparan, menyelamatkan setiap orang itu dari sakit penyakit, menyelamatkan kita daripada sebuah kehidupan di masa tua, agar mendapatkan jaminan pensiun, mungkin jaminan masa tua, dan segala sesuatu. Semua manusia akan berakhir dengan mati secara fisik, tetapi yang sangat menakutkan bukanlah mati secara fisik, tapi mati di dalam dosa. Orang tidak mengenal Kristus, orang tidak mengalami keselamatan yang disebut sida-sida itu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mari kita menyampaikan kabar baik ini. Sebagaimana Filipus mendapatkan berita firman perintah dari Tuhan lewat para malaikat, dan Tuhan juga memerintahkan kita untuk menyampaikan kabar baik ini, agar mereka tidak membaca kitab Yesaya saja, tetapi membaca firman Tuhan Alkitab yang sudah diterjemahkan. Kita bisa membaca Alkitab bahasa Indonesia, bahkan selalu keluar terbitan dengan terjemahan-terjemahan baru yang lebih mudah untuk bisa dipahami, mengikuti proses perkembangan bahasa, sehingga kita melihat Alkitab up to date, bisa dipahami dengan bahasa yang dimengerti ke berbagai macam bahasa di seluruh muka bumi ini. Mari sahabat seperjalanan, kita boleh menjadi Filipus untuk pergi mendekati sida-sida dari Ethiopia yang ada saat sekarang. Jangan-jangan anak kita atau istri atau suami atau mertua atau ponakan atau tetangga atau sahabat atau rekan bisnis, siapapun mereka. Kalau Tuhan menggerakkan kita, maka pergilah sebagaimana Filipus pergi menyampaikan kabar baik, dan mereka berkata, sida-sida itu berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa agar kami bisa menjalankan amanat agung Tuhan dalam hidup kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan jawab sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.